Welcome to my channel, Garuda Mas Jaya. Channel sepeda dan motor listrik, pertama, terlengkap di Banjarmasin. Teman-teman, kembali lagi di channel Garuda Mas Jaya. Nah, hari ini kita akan review sesuatu yang spesial ya teman-teman. Penasaran apa itu? Ini dia motor listrik T3 dari Uwinfly teman-teman. Motor listrik yang sudah menyerupai Vespa nih. Nah, kalian penasaran reviewnya apa aja? Ikutin terus kita ya. Oh iya, aku juga mau kasih tahu kalian kalau kita bakal review motor listrik yang serupa dengan ini, yang sama tapi beda merek nih teman-teman, dan yang pastinya lebih wah lagi daripada ini katanya. Kalian penasaran? Ikutin terus kita. Oke teman-teman, langsung aja nih kita review motor listrik yang berbentuk seperti Vespa ini ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita lihat dari bentukannya seperti Vespa, pure seperti Vespa ya teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri nih dari depan, samping, kiri kanan, dan kepalanya juga ini mirip banget ya seperti Vespa desainnya. Langsung aja nih kita ke bagian depan dari motor listrik ini ya teman-teman ya. Seperti biasa di bagian depan pasti ada lampu utama. Terus di sini nggak ada keranjang ya teman-teman ya, karena ini motor listrik bukan sepeda listrik. Nah, di sini ada logo Uwinfly dan di sini ada sen kiri kanan yang menyatu dengan lampu remang-remang ya, lampu senja nih pinggiran sini nih. Ini lampu senjanya bukan di sini tapi di lampu sennya. Coba kita coba ya kita lihat. Nah, ini lampu remang-remangnya ya teman-teman ya. Nah, di samping sini lampu remang-remang. Oke. Terus di sini berpisah dengan lampu senjanya, di sini ada lampu utamanya nih. Ini lampu utamanya. Tapi atau mungkin gara-gara kita reviewnya siang ya, jadi nggak terlalu kelihatan kalau terang. Oke. Udah lampu sen. Oke, aku lupa, sorry ya. Kita coba lampu sen. Ini sen kiri, nggak kelihatan ya teman-teman di sini, tapi nyala kok, nyala tapi nggak ada bunyinya ya karena ini motor listrik. Tapi di sini sen kiri, terus ini sen kanannya ya. Redup dia soalnya kita reviewnya siang-siang. Oke. Itu tadi untuk lampu-lampu bagian depan ya. Terus di sini aku lihat di sini ada logo dari Uwinfly ya. Terus di sini ada Uwinfly dengan tulisan bersambung yang 3 dimensi ya teman-teman. Terus di sini ada desain yang kayak gini lah, kalian lihat sendiri ya kayak gini. Dan di sini ada jambulnya ya teman-teman. Di bagian apa ini namanya spakboardnya ini ada jambulnya nih. Oke, mantap. Dan kita lanjut ke bagian bannya. Bagian ban ini tubeless ya teman-teman. Ukurannya itu 3.00 strip 10 nih. Terus untuk rem bagian depan, ini rem depannya cakram ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian dashboard nih. Nah, di bagian dashboard di sini ada tempat kunci. Terus di sini ada gantungan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian belanja ke pasar, belanja ke warung, jadi nanti plastik-plastiknya bisa digantungin di sini nih. Terus di bagian sebelah kiri ini ada tempat buat USB ya teman-teman. Jadi buat kalian yang mau ngecharge di perjalanan, kalian bisa pakai ini ya, pakai USB-nya ini. Oke, di sini, nah di sini nih yang ini, di sini ada tempat buat naruh barang kantung ya teman-teman ya. Kantung yang menurut aku ini tidak terlalu besar ya, karena kalau untuk menaruh HP
itu nggak muat teman-teman. Kalau misalkan gini naruh HP nih, terus nggak muat dia, nggak bisa ditutup. Atau mungkin aku yang nggak bisa naruhnya ya, tapi memang nggak bisa sih. Mungkin HP yang lebih kecil dari ini lagi bisa, atau dompet-dompet yang kecil atau barang-barang yang kecil bisa nih taruh di sini, surat-surat dan sebagainya macamnya. Oke, bagian pijakan nih. Nah, di bagian sini pijakan kakinya, di sini ada karpetnya ya. Ada karpetnya, terus lumayan luas juga. Ya standar sih, lumayan luas juga gitu ya. Terus di sini ada standar satu yang udah kuat banget nih. Kita lanjut. Oh, di sini di bagian bawah sini ini ada tempat buat ngecharge ya teman-teman ya, tempat buat ngecharge. Jadi nanti kalau kalian mau ngecharge tinggal colokin aja chargernya di sini dan sambungin ke stop kontak kalian. Oke. Di sini bagian desain samping ya. Di sini ada apa ya, box gitu ya, ada dengan bentuk box yang membulat gitu ya, ala-ala Vespa tadi ya. Terus di sini ada tulisan You Win Play lagi, stiker gitu, tempelan. Terus di sini nih, di sini ada tempat kunci nih teman-teman. Di sini ada colokan kunci lagi nih, buat apa ya? Kita coba buka. Oh, ini buat ini ya teman-teman, buat jok. Nah, ini dilengkapi dengan bagasi ya, bagasi yang luas. Tapi menurut aku masih luasan Vito nggak sih? Kalau menurut kalian yang udah nonton video yang Vito, itu jelas banget ya kalau Vito itu lebih besar dan lebih luas untuk bagasinya. Tapi ini juga oke sih menurut aku. Deh, kita tutup. Dan langsung aja deh kita review ininya ya, tempat duduknya. Nah, untuk tempat duduknya ini di sini unik ya, ada jahitan-jahitan yang kayak gitu. Terus di sini ada tulisan You Win Play-nya. Dan untuk busanya menurut aku ini empuk banget dan tebal banget ya teman-teman ya. Standar untuk besarnya segini, muat untuk 2 orang ya teman-teman. Ini gak ada sandal belakang. Takutnya kan nanti kalau misalkan kita mau jalan terus nggak ada sandaran belakangnya, takutnya nanti kejengkang yang di belakang, kan nggak lucu ya teman-teman ya. Jadi mungkin nanti untuk You Win Play bisa nih ditambahin sandaran belakang untuk motor listrik ini ya, You Win Play ya. Di sini ada standar 2, tapi standar 2-nya menurut aku ini tidak terlalu kokoh ya teman-teman. Kurang gitu ya, menurut aku kurang seperti motor gitu ya. Terus di sini, nah kurangnya lagi nih untuk untuk motor listrik ini, itu nggak ada ini tempat pijakan kaki buat penumpang belakang ini nih, nggak ada. Ada sih, tapi ini di sini loh teman-teman tempatnya. Jadi itu kayak di depan banget gitu, sedangkan penumpang belakang kan di sini ya harusnya pijakan kakinya, tapi ini tuh di depan banget gitu. Jadinya kalau misalkan dibonceng, yang ngebonceng tuh keganggu nggak sih? Coba kita coba ya. Nih, kalau aku naik nih, tuh susah nggak sih? Kalau misalkan ini udah mana kecil tuh, kecil banget ya teman-teman ya. Jadi kayak kaki itu harus ke sini. Coba kalau misalkan di sini, harusnya di sini sih menurut aku lebih. Oke, kita lanjut ke bagian belakang nih teman-teman. Nah, di bagian belakang di sini ada lampu belakang ya, terus ada lampu sen kiri dan kanan. Kita coba dulu nih, apa ada lampu remnya apa enggak. Oh, ada lampu rem ya teman-teman. Ini lampu rem. Terus kita lihat lampu malamnya. Nah, ini lampu belakangnya, lampu malam. Itu udah segitu aja, berarti satu kecerahan aja ya. Kelihatan gak sih di kamera? Oke gitu ya teman-temannya. Kita lihat lagi nih untuk lampu sen belakang, lampu sen kiri. Nah, lampu sen kiri ini agak menyamping gitu ya. Oke, kelihatan lampu sen kanan sekarang. Nah, lampu sen kanan ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian bawahnya. Nah, di bagian bawahnya sini ada, di sini ada tempelan Garuda ya. Toko kami nih. Nah, terus di sini ada pemantau cahaya.
Terus di sini ada plat dari Winfly seperti biasa. Ini ada plat dari Winfly dan di sini ada nomor customer service yang bisa dihubungi 24 jam. Nah, bannya di sini sama ya ukurannya dengan ban depannya teman-teman, sama-sama tubeless dan ukurannya sama juga. Tapi yang berbeda ini ada di remnya teman-teman. Kalau di rem depan itu adalah remnya cakram, kalau di belakang ini remnya itu tromol teman-teman. Berbeda ya, rem belakang sama rem depan. Terus untuk BLDC dari motor listrik ini itu 800 watt ya teman-teman. Kalau Vito kemarin 1000 watt ya, kalau ini 800 watt ya teman-teman. Terus untuk aki dari motor listrik ini itu 60 volt 20 ampere teman-teman. Jadi untuk jarak tempuh ya bisa sekitar 50 sampai 60 kilometeran ya kalau ini. Oke, kita ke bagian setang nih teman-teman. Nah, ini bagian setang bisa kalian lihat untuk kepalanya sendiri ini sudah Vespa banget ya teman-teman ya di sini ya. Terus di sini ada spion yang persegi bentuknya nih. Ini juga persegi. Terus kita ke fitur-fitur tombol dan sakelarnya. Di sini ada apa nih? Sakelar untuk mengatur lampu jarak jauh dan jarak dekat ya teman-teman ya. Terus di bawahnya di sini ada untuk mengatur untuk sen kiri dan sen kanan. Terus di sini ada klakson. Terus di sini ada klakson dan di sini ada R. R ini buat mundur ya teman-teman ya. Jadi motor listrik ini punya mode mundur. Jadi kalau kalian aktifkan yang R ini, nah kalau kalian aktifkan yang R ini ya teman-teman, dia bisa jalan mundur, motor listriknya bisa jalan mundur ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja deh dulu ke fitur-fitur yang lainnya. Nah, di sebelah sini ada, di sebelah kanan ya, di sebelah kanan di sini ada pengatur lampu ya teman-teman ya. Jadi yang titik ini, nah yang titik ini untuk tidak menghidupkan lampu sama sekali ya, lampu senja, lampu malam, lampu utama gitu ya. Jadi ini enggak hidup sama sekali lampunya. Terus kalau yang di tengah-tengah ini, nah yang gambar ini lampu kiri kanan gitu, itu untuk menghidupi lampu senja ya teman-teman ya, lampu remang-remang. Terus kalau yang ini, yang gambar lampu bercahaya ini untuk menghidupi lampu malam ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ini aktif, lampu malam juga aktif gitu. Nah, terus speed. Nah, di sini sudah jelas ya kalau tulisannya speed berarti untuk pengatur kecepatan. Nah, pengatur kecepatan di sini ada 3 kecepatan teman-teman, dari 1, 2 dan 3. Jadi ada 3 kecepatan. Dan di sini ini, nah ini itu untuk mode parkir. Jadi ketika kalian tekan ini, maka mode parkir aktif. Terus kalau menonaktifkannya lagi bisa tekan lagi, maka sudah tidak aktif lagi mode parkirnya. Atau bisa juga kalian menggunakan nih, misalkan mode parkir aktif. Kalau kalian mau menonaktifkan mode parkir, bisa juga menggunakan tekan rem 1 kali. Nah, maka mode parkirnya sudah nonaktif teman-teman. Nah, ada satu lagi nih fitur yang keren banget nih dari motor listrik ini. Apa itu? Yaitu ini nih teman-teman. Ini itu fitur untuk menahan apa ya namanya? Menahan kecepatan ya. Jadi misalkan nih kalian gas sepeda listrik atau kalian sedang menggunakan sepeda listrik, terus kalian aktifkan nih fitur ini dengan cara menekannya rendam. Nah, ini sudah aktif ya fiturnya. Jadi ketika kita lepas gasnya nih teman-teman, ini aku lepas gasnya, dia tetap muter teman-teman, tetap jalan motor listriknya. Jadi kalian bisa lepas tangan kanan, nggak kayak motor. Kalau motor kan misalkan kita lepas gasnya, ya udah mati gitu kan. Kalau motor listrik ini kita lepas gasnya, dia ada penahannya nih. Jadi motor listrik bisa jalan. Nanti kalian mau garu-garu pakai tangan kanan atau kalian mau ngambil sesuatu pakai tangan kanan, bisa banget ya teman-teman ya. Oke, kita nonaktifkan lagi, ini tinggal kita tekan aja ya. Nah, maka dia turun. Kalau sudah nonaktif, gasnya otomatis turun ya teman-teman. Oke, keren banget. Oke, kita lanjut ke bagian speedometer nih teman-teman. Sebelumnya mohon maaf ya kalau misalkan gambarnya atau videonya kelap-kelip, karena kita mereviewnya ini pada kondisi cuaca yang terik, panasnya pol teman-teman. Jadi
Gak apa-apa ya kalau misalkan videonya rada-rada kelap-kelip gitu. Jadi ini aku jelasin sedikit. Nah, di sini ada mode parkir, masih dalam keadaan mode parkir ya teman-teman. Di sini tandanya itu ada huruf P-nya. Jadi ini mode parkir. Jadi kalau kalian gas-gas, kalian jalanin, itu nggak bakal jalan motor listriknya karena dalam mode parkir. Terus di sini juga kalau misalkan tadi habis dihidupin otomatis dalam keadaan kecepatan 2 ya teman-teman ya. Jadi nggak 1 dulu, nggak 3 gitu. Jadi otomatis dalam kecepatan 2. Jadi nanti tinggal kalian atur sendiri aja ya. Terus kita kita matiin dulu nih mode parkirnya. Nah, sudah aktif ya teman-teman. Nah, di sini ada baterai. Nah, untuk baterai itu dari atas ke bawah ya. Jadi yang merah ini bukan habis ya teman-teman ya. Tapi ini memang merah, nggak bisa jadi hijau gitu. Memang merah. Pertanda kalau misalkan nanti yang hijau ini sudah mendekati merah, berarti baterainya sudah low ya, perlu di charge. Nah, di sini ada kecepatannya, terus di sini ada indikator kecepatan dari 1, 2, dan 3. Terus di sini ada jarak tempuh ya teman-teman. Kita coba nih untuk kecepatan 1 dulu nih. Kecepatan 1 dalam kondisi sepeda motor listrik parkir ya, 34 km per jam. Terus kecepatan 2 44 km per jam. Terus kecepatan 3 nih sampai 54 km per jam dalam kondisi parkir ya. Oke, kita lanjut ke bagian kunci dan remote-nya teman-teman ya. Di sini ada kunci manual nih, ada 2. Satunya ini buat buat cadangan. Ya, ini satu-satunya buat cadangan. Nah, di sini kunci untuk semua ini ya. Semua ini pokoknya. Kunci buat menghidupkan sepeda listrik, kunci buat membuka ini, kantung ini, kunci buat buka bagasi yang ini ya, teman-teman. Terus ada lagi nih tombol-tombol yang ada di remote ini nih. Ini sedikit berbeda ya dengan tombol dari sepeda listrik atau motor listrik lain. Mungkin letaknya aja yang berbeda, tapi fungsinya sama aja nih teman-teman sebenarnya. Nah, di sini ada tombol dengan gembok terbuka, terus di sini di tengah ini ada tombol gembok terkunci, di sini ada tombol dengan gambar alarm gitu, gambar lonceng, klik lonceng, ting ting. Di sini ada tombol dengan gambar petir gitu ya teman-teman ya. Fungsinya apa? Fungsinya sama aja. Kalau untuk ini yang gembok terkunci ini untuk pengaman ya, pengaman alarmnya. Kita aktifkan. Nah, maka alarmnya berbunyi kalau sepeda listriknya diganggu. Mematikannya bagaimana? Mematikannya menggunakan ini ya, gembok terbuka ini. Oke, lanjut kita ke bagian ini ya. Yang ini bunyi yang lonceng ini, gambar lonceng ini kalau kita aktifkan, nah dia langsung berbunyi teman-teman. Mematikannya juga menggunakan gembok terbuka ini ya. Oke. Ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya misalkan kalian parkir di parkiran mall yang banyak banget, di situ ada motor, ada mobil, kalian lupa dan banyak banget yang sama nih. Motor listriknya sama semua, misalkan banyak yang beli ini dan sama semua di situ. Kalian bingung yang mana nih motor listrik kalian ya. Jadi kalian bisa hidupin ini buat nyari motor listrik kalian. Gimana ya? Oh, itu ternyata gitu. Bisa dimatiin. Oke, lanjut yang di sini ada tombol dengan gambar petir ini. Itu fungsinya ada 2 ya teman-teman. Yang pertama itu sebagai pengaman tanpa alarm. Terus yang kedua itu untuk menghidupkan sepeda listrik dalam kondisi tanpa ini ya, tanpa kunci manual. Coba kita yang pertama dulu sebagai pengaman. Nah, jika dihidupkan ya teman-teman, dia bakal otomatis ngunci ban. Jadi bannya itu otomatis terkunci ya teman-teman ya, otomatis terkunci. Jadi bannya terkunci tapi nggak berbunyi alarmnya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita matikan menggunakan ini juga nih, sama ya, inilah pokoknya gembok terbuka. Selanjutnya
Itu tadi kalau ditekan sekali dia jadi pengaman ya teman-teman ya. Jadi buat ngunci ban. Kalau ditekan 2 kali buat menghidupkan motor listriknya. Jadi kalau ditekan 2 kali dia berfungsi untuk menghidupkan motor listrik. Tapi kalau misalkan kalian menghidupkan motor listrik menggunakan ini teman-teman, menggunakan remote, kalian juga mematikannya harus menggunakan remote teman-teman. Gak bisa kalian mematikan menggunakan kunci manual. Jadi kalian harus mematikannya menggunakan tombol yang ini ya, tombol dengan gembok terbuka ini. Oke, keren banget. Nah, itu tadi adalah review lengkap dari motor listrik T3 Uwin Play ini teman-teman. Gimana nih menurut kalian? Keren nggak sih motor listrik ini? Kalian tertarik untuk membelinya bisa nih hubungin kontak yang ada di deskripsi ya teman-teman ya. Kalian juga bisa request review apa lagi yang akan kita bawakan di video-video selanjutnya. Terus kalian juga bisa request buat misalkan buat perbaikan motor listrik atau perawatan bisa nih. Dan aku juga mau ngingetin buat kalian kalau kita akan mereview motor listrik yang serupa dengan ini ya teman-teman, tapi dengan spek yang mungkin nih lebih bagus daripada ini. Kalian penasaran? Nah, tonton terus channel di Garuda Mas Jaya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.